Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa di Sarapan Rohani pagi hari ini. Pagi hari ini saya membawakan salah satu dari hukum Taurat, yaitu hukum yang ke-8 yang berkata jangan mencuri. Di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-15, Keluaran 20 ayat yang ke-15, jangan mencuri. Sebelum kita membahas tentang jangan mencuri, yang saya dapatkan tentang hukum Taurat adalah hukum yang ditulis oleh Musa atas perintah Allah di atas Gunung Sinai. Saat itu Tuhan memberikan perintah ini, ke-10 perintah ini, ke-10 hukum ini untuk bangsa Israel, untuk memberi peraturan, memberikan sesuatu yang membuat bangsa Israel bisa patuh di dalam kepemimpinan Musa pada saat itu. Nah, kalau saya menyadari ketika belajar tentang ini adalah saya melihat ketika 10 perintah Allah ini adalah semuanya tuh hampir semua pernah dilakukan oleh bangsa Israel. Kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran yang ada di 10 perintah Allah ini sudah pernah dilakukan bangsa Israel. Jadi ketika Allah memberikan perintah untuk Musa menulis ke-10 perintah Allah ini, 10 hukum Taurat ini, di sini untuk mengingatkan bangsa Israel akan dosa-dosa dan pelanggaran yang sudah mereka lakukan. Nah, begitu pula dengan kehidupan kita saat ini, kita juga diingatkan untuk tentang hal-hal ini di dalam kehidupan kita. Mari kita akan membahas di hukum yang ke-8, yaitu jangan mencuri. Nah, mencuri kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah. Biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan diam-diam. Nah, mencuri, tapi kalau kita sekarang mencuri itu identik dengan mengambil barang orang, mengambil uang, mengambil harta. Namun sebenarnya mencuri tidak hanya identik dengan barang, dengan uang. Mencuri dalam banyak hal itu bisa dengan mengambil hak milik orang lain yang sebenarnya itu punya orang lain, tapi kita ambil secara diam-diam. Nah, kalau kita baca di dalam Yeremia 23, Yeremia pasal yang ke-23 ayat yang ke-30. Di situ Allah menyatakan, ini firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Sekali lagi, sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Nah, di sini artinya Tuhan Allah sudah berfirman, menyatakan kalau Allah sendiri akan menjadi lawan buat para nabi yang mencuri firman-Nya, memakai firman-Nya untuk kepentingan pribadi, untuk hal-hal yang bukan untuk orang lain, tapi untuk kepentingan pribadi yang membuat banyak orang terjebaklah. Kita tahu bersama saat-saat ini muncul banyak sekali orang-orang yang mengaku pengikut Tuhan, tapi mereka menyalahgunakan firman Tuhan atau mencuri firman Tuhan. Itu membuat banyak orang terjebak di sana, mengikut mereka. Hal ini juga bisa dikatakan mencuri. Tuhan sendiri sudah mengatakan di dalam firman-Nya di Yeremia 23 ayat yang ke-30 ini. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang mencuri firman-Ku. Orang-orang yang memakai firman Tuhan dengan sembarangan, memakai perkataan Tuhan dengan sembarangan untuk kepentingan pribadi atau hanya untuk popularitas pribadi, itu sudah seperti mencuri kemuliaan Tuhan, mencuri apa yang Tuhan mau. Sebenarnya yang kita harus lakukan adalah firman Tuhan itu kita perkatakan untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan kepada diri kita sendiri. Nah, artinya mencuri itu bisa dalam banyak hal, bukan hanya mencuri barang atau mencuri uang atau mencuri
harta benda, tapi semua segala sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita, kita ambil paksa dari orang lain atau tanpa seizin orang lain, itu adalah mencuri. Hak orang lain juga mencuri. Hal simpel yang tentang mencuri juga seperti Tuhan di dalam satu minggu Tuhan hanya meminta satu hari di hari Minggu untuk kita beribadah, untuk kita memuji Tuhan. Tapi seringkali Tuhan hanya minta waktu itu. Paling kalau ibadah paling lama 2-3 jam. Tapi kadangkala kita mencuri waktu untuk Tuhan hanya untuk kesenangan pribadi kita. Dengan alasan, loh itu hari libur, aku nggak bisa libur kalau di hari lain, hanya hari Minggu aku bisa libur. Tapi sebenarnya itu sudah mencuri waktu kita bersama dengan Tuhan. Kita sudah mengambil apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Itu adalah hak miliknya Tuhan. Tapi seringkali kita lakukan itu. Inilah mengapa dikatakan jangan mencuri. Tidak secara mendetail tentang harta dan benda, tentang barang. Tapi banyak hal yang bisa dikatakan mencuri. Kita mengambil waktu orang lain, itu juga bisa dikatakan mencuri. Kita mengambil waktu kita bersama Tuhan, itu juga bisa disebut mencuri. Jadi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan pada kita, mari kita jangan mencuri. Mari kita jangan mencuri bukan hanya tentang barang, bukan hanya tentang harta dan benda, bukan hanya tentang uang, tapi jangan mencuri tentang hak orang lain. Jangan mencuri waktu kita bersama dengan Tuhan, waktu kita dengan sesama. Mari kita mau belajar, kita mau menurut kebenaran firman Tuhan. Seperti di hukum ke-8 ini, jangan mencuri. Kita mau lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita diingatkan untuk ikut apa perkataan Tuhan di dalam firman Tuhan pagi hari ini. Puji nama Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan bisa menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.